warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Laeng dari kelas M25 dengan NIM 220407500025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar IPS yang dimana judulnya yaitu Sistem Administrasi Wilayah di Indonesia. Jadi di sini kita bisa melihat perkembangan sistem administrasi wilayah di Indonesia yang terbagi dua, yaitu sistem perkembangan administrasi wilayah Indonesia bagian laut dan daratan. Kita membahas yang pertama yaitu adalah wilayah laut. Jadi luas daratan kita itu ternyata lebih kecil dibandingkan luas wilayah lautannya. Perbandingan luas daratan dengan lautan kita yaitu 2 dibanding 3. Pada tanggal 13 Desember 1957 keluarlah deklarasi dari Juanda, yang dimana isinya tentang wilayah teritorial 12 mil laut atau 22 km dari pantai terluar. Laut kita akan kaya dengan sumber daya alam, merupakan bahan kebutuhan manusia yang tersedia di dalam sumber daya alam manusia hayati dan non-hayati. Contoh sumber daya alam hayati adalah ikan dan tumbuhan laut. Sedangkan contoh sumber daya alam non-hayati yaitu minyak, gas alam, dan beberapa jenis material bahan bangunan. Luas wilayah laut kita seluas 3.257.357 km bujur sangkar. Negara kita memiliki hak untuk mengatur navigasi laut, teritorial, dan wilayah udara di atasnya. Wilayah laut Indonesia sangatlah strategis, jadi kapal asing banyak melewati wilayah kita. Untuk itu, kita Indonesia mengatur alur laut yang dapat digunakan kapal-kapal asing. Syaratnya, pelajaran yang dilakukan memiliki tujuan damai. Alur itu disebut dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau singkatan dari ALKI. Yang kedua, kita membahas tentang wilayah darat. Jadi, luas daratan Indonesia yaitu 1.19.440 km bujur sangkar, di mana luas keseluruhan Indonesia adalah 5.176.797 km. Daratan negara kita terluas ke-16 di dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Insinyur Soekarno menetapkan Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi. Provinsi-provinsi ini tersebar di beberapa kepulauan Sunda Besar dan Sunda Kecil. Di mana Sunda Besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kepulauan Sunda Kecil adalah pulau kecilnya diantaranya Nusa Tenggara dan Maluku. Jadi selanjutnya kita akan membahas yaitu sistem pemerintahan negara, yang dimana sistem pemerintahan negara itu terbagi atas dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi di sini saya akan jelaskan apa sih itu pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan pusat atau pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta pembantu-pembantunya, yaitu menteri dan menteri negara. Dalam sistem kabinet presidensial, ada menteri yang memimpin departemen, ada juga menteri yang setingkat departemen, ada pula pejabat tinggi yang setingkat dengan menteri. Yang kedua yaitu pemerintahan daerah, yang dimana di situ Kosasi tahun 2004 menjalankan pemerintahan di daerah sebaiknya melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan aturan. Adapun asas-asasnya ada 3, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu asas desentralisasi. Jadi asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan atau kabupaten tingkat atas kepada tingkat bawah untuk mengatur rumah tangga sampai terbentuk kabupaten tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai daerah otonom. Jadi, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang terbentuk, yang berhak, yang berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, yang kedua yaitu adalah asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah, kepala wilayah, atau kepala instansi kepada pejabat daerah. Dalam angka pelaksanaan asas dekonsentrasi, dilakukan pembagian wilayah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah provinsi dan ibu kota negara. Kemudian yang kedua, yaitu adalah wilayah provinsi dibagi dalam wilayah kabupaten dan kota madya.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah wilayah kabupaten dibagi dalam wilayah kecamatan. Yang ketiga yaitu adalah asas pembantuan. Asas pembantuan yaitu adalah mengingat terbatasnya aparat pemerintahan pusat, maka urusan akan menjadi mudah dilaksanakan dengan baik dan ikut sertanya pemerintahan daerah. Jadi oleh karena itu, agar berbagai urusan di daerah dapat diselenggarakan, dilaksanakan, asas tugas pembantuan. Jadi, tugas pembantuan adalah ikut serta melaksanakan urusan pemerintahan. Jadi di sini ada juga kedudukan dan fungsi bupati. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPRD. Ketepatan tentang pemerintahan daerah atau kepala daerah DPRD bertujuan untuk menjamin kerjasama serasi antara kepala daerah dan DPRD untuk mencapai tujuan tertib pemerintahan daerah. Rinci, kepala daerah mempunyai dua fungsi, yaitu kepala daerah otonom dan kepala daerah wilayah. Yang dimana untuk kepala daerah otonom yaitu untuk memberikan penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintah daerah. Kepala wilayah yaitu untuk memimpin penyelenggara urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat daerah. Lurah atau kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban yang berat, yaitu yang pertama, yaitu lurah atau kepala desa penyelenggara yang bertanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum. Kemudian yang kedua yaitu mengemban tugas untuk membangun mental masyarakat yang baik dalam membuktikan semangat atau rasa kekeluargaan dalam suatu masyarakat. Kemudian adapun tujuan yang dicapai dalam pemerintahan yaitu kesejahteraan yang merata. Kemudian yang kedua yaitu adalah meningkatkan daya taraf hidup masyarakat. Itulah tadi presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.